Ambisius, tim promosi Bayangkara Presisi Lampung FC targetkan masuk papan atas Super League 2025-2026, minimal 5 besar. Persija rasa berhasil. Berikut skuad Persija Jakarta untuk Super League 2025-2026, Maswell Souza jadi yang terbaru. Persib Bandung tinggalkan Sportama, sambut aparel baru Kelme untuk Super League 2025-2026. Terkuak. Ini alasan Persebaya Surabaya pilih Shin Sang-gyu jadi pelatih fisik temani Eduardo Perez di Super League. Madura United belum puas. Laskar Sape kerap berburu pemain asing terakhir. Angel Alfredo Vera incar posisi center back. Mesin gol PSBS biak 5,21 miliar rupiah hengkang. Persebaya Surabaya jodoh baru Alessandro di Super League 2025-2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija rasa berhasil. Berikut skuad Persija Jakarta untuk Super League 2025-2026, Maswell Souza jadi yang terbaru. Persija Jakarta resmi memperkenalkan 32 pemain untuk arungi Super League 2025-2026. Menariknya, 8 dari 9 pemain asing saat ini, semuanya berasal dari Brasil. Ungkapan Persija rasa berhasil pun mencuat untuk skuad kebanggaan Macan Kemayoran. Selain pemain asing, kursi pelatih kepala juga diduduki pelatih asal Brasil, yakni Mauricio Souza. Terbaru, striker asal negeri Samba dikabarkan akan merapat. Nama Maswell Souza menjadi perhatian pencinta sepak bola, karena kabarnya ditebus oleh Persija Jakarta dari klub Serie B Brasil, Remo, dengan mahar mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Selain pemain asing, punggawa lokal Macan Kemayoran juga tak kalah mentereng. Bertabur pemain timnas Indonesia, Persija menjadi kandidat kuat juara Super League 2025-2026. Di barisan pertahanan, Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Doni Tri Pamungkas akan menjadi andalan agar gawang Andritani Ardiasa terhindar dari kemasukan gol. Sementara di lini tengah, pemain timnas U23 Raihan Hanan dan penggawa timnas U20, Vigo Dennis, siap bahu-membahu bersama Hanif Sjahbandi. Berikut selengkapnya skuad Persija Jakarta untuk Super League 2025-2026. Persib Bandung tinggalkan Sportama, sambut aparel baru Kelme untuk Super League 2025-2026. Persib Bandung resmi bekerja sama dengan aparel baru untuk mengarungi musim depan, Kelme. Itu berarti, Sportama tidak lagi menjadi aparel Maung Bandung setelah bekerja sama sejak 2016. Ya, aparel asal Bandung tersebut sudah menemani Persib di momen-momen merengkuh gelar juara. Sportama menjadi penyuplai seragam tempur Persib selama 9 musim. 2 diantaranya telah menghasilkan 2 gelar back-to-back Liga 1 musim 2023, 2024, dan 2024-2025. Untuk menggantikan Sportama, melalui kabar yang diketahui dari akun Instagram Liga 1 Talk, Persib sudah menjalin kerjasama dengan aparel luar negeri. Menurut sumber yang sama, Kelme dipilih sebagai penyedia jersey Persib musim depan karena mereka menawarkan kerjasama eksklusif. Sebelum memutuskan bersama Kelme, Persib dirumorkan bakal bekerja sama dengan aparel ternama asal Jerman, Adidas, yang mulai melebarkan sayapnya di pasar Asia Tenggara. Namun, aparel tersebut hanya menawarkan kerjasama melalui pihak ketiga. Untuk menyambut Kelme sebagai aparel terbarunya musim depan, Persib mengajak Bobotoh untuk datang di laga persahabatan melawan Western Sydney Wanderers jika ingin mengintip jersey baru tim kesayangannya itu. Wilujeng Sumping Kelme, di kota sang juara. Temukan detail jersey-nya di Pesta Biru tanggal 2 Agustus 2025 mendatang, tulis Persib dalam akun Instagram resminya. Seperti apakah penampakan jersey Persib bersama Kelme musim depan? Apakah tim asuhan Bojan Hoda itu bakal meraih juara ketiga kalinya bersama seragam baru mereka itu? Kita nantikan saja. Ambisius, tim promosi Bayangkara Presisi Lampung FC targetkan masuk papan atas Super League 2025-2026, minimal 5 besar. Bayangkara Presisi Lampung FC jadi salah satu tim promosi di Super League 2025-2026. Mereka naik kasta setelah musim lalu menjadi runner-up Liga 2 Indonesia 2024-2025. Meski berstatus sebagai tim promosi,
Bayangkara FC sebenarnya bukanlah klub baru di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Mereka sudah berada di Liga 1 sejak berdiri, dan sempat jadi juara pada 2017, sebelum akhirnya turun kasta pada 2023-2024. Sumarji selaku Chief Operating Officer Bayangkara Presisi Lampung FC, menyadari bahwa kisah yang dimiliki The Guardians of Saburai dalam beberapa musim terakhir penuh lika-liku. Manajemen pun enggan mengulanginya. Menatap Super League 2025-2026, Bayangkara FC melakukan pembenahan besar-besaran. Mereka menunjuk Paul Munster sebagai pelatih kepala dan persiapan sudah dimulai beberapa bulan sebelum liga dimulai pada Agustus. Selain itu, Bayangkara FC juga merekrut banyak pemain berkualitas. Dari barisan pilar lokal misalnya, ada Idrus, Firza Andika, hingga Muhammad Ferrari. Sementara untuk asing ada 10 pemain baru didatangkan. Salah satunya adalah Slavko Damjanovic, ex-Persebaya Surabaya. Bayangkara FC juga datangkan top skor Liga Kamboja yang mencetak 21 gol musim lalu, yakni Andres Nieto. Dengan skuad yang ada, saya meyakini insya Allah kita akan mencoba berupaya, berusaha sekuat tenaga. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, potensi yang ada, kita akan berbuat untuk bisa berada di papan atas, jelas Sumarji. Ketika ditanya target spesifik mengenai posisi, Sumarji dengan tegas menyatakan bahwa Bayangkara Presisi Lampung FC minimal bisa finish 5 besar di Super League 2025-2026. Kalau bicara target jangan keluar dari 5 besar. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan syukur-syukur bisa target bisa finish di 3 besar. Tapi paling jelek ya kami akan berupaya memotivasi para pemain, pelatih untuk bisa finish di 5 besar. Tutupnya. Terkuak. Ini alasan Persebaya Surabaya pilih Shin Sang-gyu jadi pelatih fisik temani Eduardo Perez di Super League. Keputusan menunjuk Shin Sang-gyu sebagai pelatih fisik untuk menemani Eduardo Perez menghadapi musim Super League 2025-2026 ini bukan tanpa alasan, karena manajemen menilai fisik pemain menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi setelah musim lalu. Direktur Operasional Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi menjelaskan, keputusan ini lahir dari diskusi panjang bersama pelatih kepala, Eduardo Perez. Dalam proses diskusi dengan Coach Edu, manajemen menyadari, gaya bermain sang pelatih membutuhkan dukungan kondisi fisik pemain yang prima dan konsisten sepanjang pertandingan. Persebaya Surabaya musim lalu terlalu sering kehilangan poin di menit-menit akhir karena kelelahan fisik. Tim yang sempat memimpin klasemen justru harus puas finish di peringkat 4, karena performa menurun di putaran kedua. Stamina pemain membuat permainan agresif yang diusung menjadi sia-sia di banyak laga krusial. Pembenahan besar pun dilakukan untuk musim baru, salah satunya dengan menghadirkan pelatih fisik bertaraf internasional. Chandra menyebut, pilihan jatuh pada Shin karena tidak hanya punya lisensi lengkap tapi juga pengalaman di berbagai level tim nasional dan klub. Latar belakang pendidikannya pun solid. Lulusan Seoul National University dan Loughborough University, 2 kampus ternama untuk sport science. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengantongi lisensi konselor psikologi olahraga dan telah menyelesaikan berbagai kursus kepelatihan fisik resmi dari FIFA maupun EVA Inggris. Ini menjadi nilai tambah karena bisa membantu pemain bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Kini, Persebaya Surabaya berharap keputusan merekrut Shin Sang-gyu bisa menghapus kutukan kebobolan di menit akhir. Dengan kondisi fisik yang lebih prima, mereka menargetkan hasil maksimal dan tampil konsisten sejak awal hingga akhir musim Super League 2025-2026. Madura United belum puas. Laskar Sapekerap berburu pemain asing terakhir. Angel Alfredo Vera incar posisi center back. Sudah memiliki 8 pemain asing tak membuat Madura United puas. Laskar Sapekerap berencana mendatangkan 1 pemain asing tambahan untuk melengkapi skuad di Super League musim 2025-2026. Pemain asing tersebut dijadwalkan segera merapat dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan oleh pelatih Madura United, Angel Alfredo Vera. Ia menyebut telah berdiskusi dengan manajemen dan mengusulkan tambahan 1 pemain asing lagi. Posisinya center back. Ya, kami sudah diskusikan hal tersebut, ungkapnya. Tambahan pemain asing di posisi back tengah ini tentu memunculkan tanda tanya. Saat ini, Madura United sudah memiliki 2 bek asing, Pedro Monteiro dan Roger Bonnet. Namun, Alfredo tampaknya enggan berjudi hanya dengan 2 bek asing.
Ia membutuhkan pelapis sekaligus pesaing yang bisa memperkuat lini pertahanan. Tujuannya jelas, Madura United tak ingin kembali berkutat di papan bawah musim ini. Mantan pelatih Persebaya Surabaya itu berharap bek anyar tersebut sudah bisa bergabung sebelum kompetisi dimulai. Apalagi, Madura United dijadwalkan melakoni uji coba terakhir pada 1 Agustus mendatang. Mesin gol PSBS Biak 5,21 miliar rupiah hengkang. Persebaya Surabaya jodoh baru Alessandro di Super League 2025-2026. Salah satu mesin gol paling tajam di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Alessandro Ferreira, resmi meninggalkan PSBS Biak. Penyerang asal Brasil itu menghabiskan 2 musim penuh bersama PSBS Biak dengan catatan impresif. Total 32 gol dari 53 pertandingan berhasil ia torehkan, menjadikannya top skor sekaligus pemain terbaik Liga musim lalu. Perpisahan tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang pemain lewat akun Instagram pribadinya pada Senin 28 Juli 2025. Selama memperkuat PSBS, kontribusi Alessandro sangat signifikan dalam membawa klub bersaing di papan atas liga. Bahkan nilai pasarnya kini disebut menyentuh angka 5,21 miliar rupiah berdasarkan performa dan produktivitasnya. Kabar kepindahannya ke klub baru pun langsung jadi sorotan. Awalnya, Alessandro santer dikaitkan dengan Persipura Jayapura yang juga tampil di Liga 2. Namun, rumor tersebut gagal terwujud lantaran kuota pemain asing Persipura telah penuh. Kini, pemain 28 tahun itu dikaitkan kuat dengan Barito Putra, sesama kontestan Championship. Barito Putra disebut tertarik mengamankan jasa Alessandro usai dilepas PSBS Biak. Hal ini diungkap akun sepak bola Indonesia, Liga Dagelan, yang menyebut negosiasi sudah mulai bergulir. Alessandro di Championship adalah kerugian bagi Super League. Dengan catatan 13 gol dan 3 assist di musim lalu, kualitasnya layak untuk tetap bermain di level tertinggi. Persebaya Surabaya dikabarkan juga tertarik dengan sang pemain. Keduanya disebut belum memenuhi kuota pemain asing untuk musim 2025-2026. Persebaya Surabaya disebut-sebut butuh tambahan kekuatan di lini depan. Saat ini, Green Force baru mengandalkan Mihailo Provic sebagai penyerang utama. Alessandro bisa jadi opsi tepat untuk menambah daya dobrak Persebaya Surabaya. Ia juga bisa dimainkan di sayap kanan maupun kiri, karena memiliki kecepatan dan kelincahan seperti Bruno Moreira. Gaya bermain multiposisi Alessandro akan sangat membantu Persebaya Surabaya mengatasi kemungkinan absennya pemain inti. Kini, tinggal menunggu apakah Persebaya Surabaya akan bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Alessandro. Atau justru Barito Putra berhasil mengunci jasa sang predator tajam lebih dulu. Pertanyaannya sekarang, apakah Persebaya Surabaya dan Alessandro akan berjodoh di Super League 2025-2026? Satu hal yang pasti, nama Alessandro masih jadi komoditas panas di bursa transfer. Tinggal klub mana yang paling serius untuk memboyongnya dalam waktu dekat.